Benar Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu, hanya memuliakan nama-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, bentuk hati kami, ubah hati kami, supaya hati kami serupa dengan Kristus. Dan ketika kami serupa dengan Kristus, kami pasti akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ini adalah firman yang boleh menegur, menyertai, sekaligus menyentuh hati kami. Pakai firman ini Tuhan, menjadi sarana untuk membangun kerohanian kami serupa dengan Engkau. Meteraikan firman ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bolehkah saya meminta Bapak Ibu kasih tos kanan kiri depan belakang. Puji nama Tuhan, inilah keindahan kita sebagai satu keluarga gereja Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan sebuah judul pertobatan lebih dari sekadar kata. Pertobatan lebih dari sekadar kata. Yang terambil dari kitab Hosea ayat pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Hosea yang saya percaya boleh memimpin dan menguatkan kehidupan kita bersama. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tetapi akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi. Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apa yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu aku akan meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Tetapi di Adam mereka telah melangkahi perjanjian. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan yang mengadang orang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem, sungguh mereka berbuat aib. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana Efraim melacurkan diri, Israel menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian apabila aku memulihkan keadaan umatku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali dalam sebuah persekutuan hamba Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang sharing tentang kehidupan anak muda yang tidak biasa. Bagaimana tidak? Anak muda ini adalah seorang siswa dari sekolah Kristen ternama. Seorang anak yang hidup di dalam keluarga dan didikan Kristiani, serta menjadi seorang pelayan Tuhan di gereja. Saya percaya anak muda yang demikian adalah anak muda yang luar biasa. Barangkali kalau anak muda itu duduk di gereja ini, tidak sedikit Bapak Ibu yang ingin meminangnya jadi menantu ya. Pria atau wanita sempurna. Tapi sayang, 1000 sayang. Di balik latar belakang kehidupan dan pelayanannya yang begitu baik, ia adalah seorang yang juga doyan dunia gemerlap kehidupan malam. Maka hamba Tuhan ini bertanya kepada anak ini, mengapa kamu hidup di dalam 2 dunia ini? Hari Sabtu kamu dugem dan hari Minggunya kamu ke gereja melayani Tuhan. Bukankah kamu sudah percaya Tuhan dan bahkan melayaninya? Tidak mungkin bukan kamu menjalani kehidupan di 2 kehidupan tersebut. Lalu anak itu dengan santainya menjawab demikian. Loh mungkin saja
Kenapa tidak mungkin menjalani kehidupan seperti itu? Bukankah menjadi percaya Tuhan berarti beribadah, melayani, serta meminta ampun kepada Tuhan? Kita semua manusia yang berdosa. Jadi berdosa kembali dan meminta ampun adalah sebuah hal yang biasa. Lagi pula orang tua saya juga mencontohkan demikian. Tiap minggu ia melayani di gereja, menyambut jemaat, sembari di dalam kehidupan pribadinya ia hidup dengan mama saya yang lain. Wow, sebuah jawaban yang mengejutkan tetapi juga menonjol bahwa ada kehidupan yang demikian. Kisah ini barangkali bukan menjadi kisah kita, tetapi kisah ini menunjukkan betapa banyaknya orang Kristen yang hidupnya tidak berpadanan dengan Kristus. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak mau hidupnya digerakkan oleh Injil Kristus. Mereka tidak bersedia hidupnya diobok-obok oleh Tuhan. Mereka mau hidup mereka diatur oleh diri mereka sendiri, bahkan berkanjang dalam dosa, tetapi menggunakan legitimasi bahwa mereka percaya kepada Kristus. Saya percaya kehidupan yang demikian bukanlah hidup dengan pertobatan yang sejati. Maka hidup dengan pertobatan sejati artinya hidup yang didorong oleh kasih setia Kristus, mengizinkannya mengatur kehidupan kita melalui teladan hidup Kristus. Pertobatan yang demikian adalah bukan pertobatan dengan pengakuan yang basa-basi, tetapi pertobatan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bukan hidup yang ngomong doang, tetapi hidup Kristus yang dihidupi. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel. Apa maksud Allah tentang pertobatan yang sejati itu? Firman Tuhan hari ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pertobatan yang semu dan konsekuensinya, atau kita bisa bilang itu sebagai ilusi pertobatan. Dan di bagian yang kedua adalah pertobatan yang sejati atau authentic repentance. Pertobatan yang otentik. Mari kita lihat bagian yang pertama, pertobatan yang semu dan konsekuensinya. Bapak Ibu, bayangkan seorang anak yang berulang kali meminta maaf setelah melanggar aturan, tetapi terus mengulangi kesalahan yang sama. Saya ingat sekali anak saya yang tadi nyanyi di depan itu satu kali berbuat salah, lalu kemudian datang kepada saya, "Papi, sorry ya, tadi Raisa sudah melakukan kesalahan A." Lalu saya sebagai orang tua, "Aduh, thank you ya, kamu mau minta maaf. Thank you, kamu mau mengaku salah." Wah, hati ini jadi lega, jadi tentram. Tapi kemudian beberapa hari kemudian diulangi lagi. Dan kemudian setelah diulangi dia datang kepada saya, minta maaf dengan muka yang melas, dengan muka yang menyesal, "Papi, sorry. Khilaf." Saya sampai bingung, ini anak umur 5 tahun kok bisa ngomong khilaf ya. "Khilaf aku, sorry ya." Oke, sorry. Beberapa hari kemudian dibaleni lagi. Lalu dengan muka yang lebih memelas, "Papi, sorry ya, aku janji tidak akan mengulanginya. Ini terakhir." Lalu kemudian beberapa hari kemudian diulang kembali. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi saya, apa yang Anda lakukan? Wah, ini waktunya dipukul. Enggak ya. Tapi dari peristiwa ini saya tahu bahwa dia minta maaf itu bukan minta maaf yang tulus dan menyadari kesalahannya. Enggak. Dia itu minta maaf karena takut dihukum. Benar apa benar Bapak Ibu? Benar. Dia minta maaf karena takut menerima hukuman. Minta maaf karena takut dihukum, bukan karena menyadari kesalahannya. Demikian dengan bangsa Israel, Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan demikian. "Marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menerkam kita tetapi akan menyembuhkan kita," dan seterusnya. Bahkan di ayat berikutnya mereka berkata, "Marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan musim semi yang mengairi bumi." Wow, begitu baik sekali.
Tapi kalimat ini dituliskan oleh Hosea bukan menjadi pengakuan bangsa Israel. Hosea menuliskan kalimat ini untuk menunjukkan betapa busuknya hati bangsa Israel. Mereka datang kepada Tuhan karena takut dihukum. Mereka berpikir bahwa ketika mereka datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni dan kemudian akan memberkati. Dalam pikiran mereka, tidak apa-apa melukai hati Tuhan. Mendukakannya, toh nanti kasih setianya akan hadir kembali buat mereka. Ada pemulihan yang disediakan buat mereka. Mereka adalah umat yang dikasihinya. Celakanya Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Allah adalah Allah yang tidak bisa dimanipulasi. Ia adalah Allah yang mengenal hati manusia yang sedalam-dalamnya. Ia tahu bahwa pertobatan mereka itu hanya di bibir, tetapi bukan pada hati mereka. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 menyatakan bahwa pertobatan bangsa Israel itu semu. Mereka tetap melacurkan diri, membuat kejahatan dan mengingkari perjanjian dengan Yahweh, Allah yang telah memilih mereka. Ayat ke-10 berkata demikian. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana Efraim melacurkan diri, Israel menajiskan diri. Melacurkan diri dan menajiskan diri menunjukkan bahwa mereka itu tidak sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dalam konteks mereka mendua hati. Mereka percaya kepada ilah-ilah lain sembari percaya kepada Allah. Mereka melakukan dosa sembari meminta kasih setianya untuk sekali lagi menghindari hukuman darinya. Oleh karenanya, Allah adalah Allah yang akan mendisiplin mereka, menghukum mereka dengan sangat berat, agar mereka sungguh-sungguh kembali bertobat dan mengasihinya, bukan pura-pura bertobat. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya bangun pagi, saya merasakan sakit yang luar biasa pada kaki sebelah kiri. Sampai-sampai gak bisa bangun. Bahkan untuk duduk lurus saja, duduk dengan dua kaki lurus itu gak bisa. Karena pertama kali saya mengalami itu, saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya berpikir loh ya, jangan-jangan ada masalah dalam tubuh ini. Nah yang membuat saya lebih khawatir lagi adalah, masa belum 40 kok sudah gak bisa jalan gitu ya. Tentu setelah mengalami itu, dengan hari itu, dengan bergegas saya menghubungi sana sini. Untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dalam tubuh saya ini, khususnya kaki saya ini. Nah setelah cari tahu, lalu kemudian disarankan oleh banyak orang, kamu harus check up untuk mengetahui apa yang terjadi pada tubuhmu. Waktu kemudian dengar kata check up, saya itu ragu Bapak Ibu. Waduh, kalau check up itu takutnya nanti ketemu segala hal yang buruk itu gitu kan. Check up apa enggak ya? Nah ketika kemudian memutuskan oke, harus check up, saya sekali lagi minta opini dari teman-teman, saudara-saudara. Kenapa sih tubuh saya ini, kaki saya ini? Nah kemudian setelah tanya-tanya juga, ada seorang yang kemudian memberikan saran gitu ya. Kayaknya loh ya aku ya, kayaknya. Kamu itu kena asam urat. Wah, dengar gitu Bapak Ibu saya langsung takut. Sekali lagi belum umur 40 kok kena asam urat gitu ya. Kalau umur sekian kena asam urat itu wajar. Ini belum 40 kena asam urat, waduh. Tapi ini dugaan, tapi memang dugaan yang lebih memungkinkan. Lalu sebelum check up itu saya memastikan dulu. Saya tanya lagi, saya ke apotek. Saya tanya dengan apoteker itu. Bu, kalau kemudian saya itu kena asam urat, itu terapinya bagaimana? Lalu apoteker itu bilang, oh ya gampang. Kalau Bapak kena asam urat, cara nuruninnya ya minum obat asam urat. Dalam hati saya ya tahu. Tapi maksudnya minum obat asam urat itu harganya berapa dan dosisnya berapa? Lalu kemudian dia membalas lagi dengan jawaban yang membuat saya tercengang. Tidak ada dosisnya Pak.
Saya tambah bingung, nggak ada dosisnya. Maksudnya nggak ada dosisnya adalah, ya kamu minum terus sampai asam uratmu itu normal atau turun. Setelah itu baru kamu boleh untuk tidak minum lagi. Tetapi selama kamu tidak turun-turun, ya kamu harus minum obat itu selawase, selamanya sampai turun. Turunnya kapan? Nggak tahu, pokoknya selamanya. Wah, itu mengkhawatirkan saya. Belum 40 sekali lagi minum obat asam urat berkelanjutan. Saya pikir-pikir lagi, kalau check up kemudian beli obat asam urat, tiwas bayar, tiwas check up, hasilnya juga sama aja, saya harus minum obat selamanya. Lalu ketika pulang pelayanan dari gereja, tiba-tiba lewat naik mobil, di sebelah kanan kaca mobil saya ada plang besar. Hidup sehat, badan tetap fit, harus fitness. Wah, mulai seneng saya, tertarik saya. Iya ya, daripada check up, lebih baik saya fitness. Siapa tahu dengan usia saya yang segini, kalau badannya sehat, badannya kuat, fitness, semua penyakit hilang. Dalam hati saya, insya Allah itu ya. Lalu kemudian saya datang ke tempat fitness itu, saya apply 1 tahun. Nah, waktu kemudian berlangsung, saya memberanikan diri, bertekad, oke, saya harus fitness lebih rutin. Nah, akhirnya saya pilih hari tertentu, jam tertentu untuk kemudian fitness. Dan benar saja, waktu fitness bangun lebih pagi, power lebih banyak, badan lebih seger, dan tidak pernah sakit lagi. Saya tidak berani check up sampai sekarang, tapi dalam hati, lumayan udah beres. Tapi ada yang menarik perhatian saya. Sampai dari fitness kemarin sampai hari ini kurang lebih 4,5 sampai 5,5 bulan. Saya tidak ingat persisnya, tapi kurang lebih seperti itu. Saya ini penasaran. Saya fitness rutin pada jam-jam yang baik dan kemudian menyediakan waktu yang cukup. Tetapi kok saya gak bisa seperti gambar ini gitu. Maksudnya itu gini, saya itu kok nggak six pack, malah family pack. Padahal sudah fitness berbulan-bulan. Kalau kemarin insya Allah, lagi masya Allah. Kenapa bisa demikian? Lalu kemudian saya datang ke satu orang yang jadi pelatih fitness itu. PT ya, personal trainer. Saya panggilnya bukan Pak ya, karena masih muda. Bro, aku itu udah fitness 1 minggu 3 kali. Ya kadang-kadang bolong 2 kali lah, tapi jarang bolong. Lalu kemudian menyediakan waktu yang cukup. Kok aku gak bisa 6 pack, kok family pack, padahal latihan udah kenceng. Lalu dia bilang begini, bro, tujuanmu fitness apa? Oh ya, supaya sehat, badannya bugar dan tidak banyak penyakit. Loh, sudah tercapai kan? Sudah tidak pernah sakit lagi toh? Iya sih. Lah kenapa kok nggak bisa 6 pack itu? Lalu kemudian dia bilang begini. Ini jawaban yang nonjok. Kalau kamu mau 6 pack, tujuan daripada fitness ini bukan untuk kesehatan. Kalau kamu tujuannya untuk kesehatan, maka kamu berolahraga, tetapi kamu tidak jaga makan, kamu makan seadanya, kamu makan seperti biasa, kamu tidak pernah hitung kalori, kamu tidak pernah ngurusi gula, pokoknya kamu latihan datang selesai. Tapi kalau kamu tujuannya adalah 6 pack tadi, kamu tidak bisa melakukan dengan cara ini. It never works. Dia bilang kamu bukan cuma harus latihan, kamu harus jaga makan, kamu harus jaga hitung kalori, kamu harus jaga gula. Bahkan kamu harus tahu posisi tidur dan jam tidur. Dalam hati, waduh Cik Angele, sulit sekali. Tapi jawaban itu nonjok. Kenapa? Kalau kemudian kita itu fitness tetapi makannya sembarangan, itu gak pernah jadi Bapak Ibu. Makanya hari ini saya berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu, walaupun sudah fitness 5,5 bulan, family pack. Cerita ini mau menunjukkan kepada kita apa sih?
Kita itu nggak bisa jadi orang Kristen yang double, Bapak Ibu. Kita itu nggak bisa jadi orang Kristen yang sembari percaya kepada Tuhan, tetapi juga percaya kepada yang lainnya. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi mengandalkan diri sendiri. Kita percaya kepada Tuhan, kita pelayanan kita ke gereja, tapi kita sambil melakukan dosa. Dan firman Tuhan hari ini dengan keras menegur kita satu hal demikian. Jangan pernah memanipulasi Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah dan tidak akan mungkin dibodohi, apalagi dimanfaatkan. Ia tahu kedalaman hati kita dan menilai hati itu, serta mengajak kita untuk kembali kepadanya. Jangan sampai Bapak Ibu kita didapati orang-orang Kristen yang tomat. Habis tobat terus kumat, terus tobat lagi. Menjadi orang Kristen yang demikian adalah menjadi orang Kristen yang memanipulasi Tuhan. Menjadi orang Kristen yang demikian adalah menjadi orang Kristen yang seperti bangsa Israel yang ditegur oleh Tuhan dengan keras. Karena apa? Mempermainkan Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen dengan pertobatan yang sejati. Dan itu membawa kita kepada poin yang kedua, yaitu pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita memperhatikan ayat yang keempat hingga ayat yang keenam, ayat yang keempat dan hingga ayat yang keenam dituliskan oleh Hosea itu di dalam bentuk inklusio. Inklusio itu kalau saya boleh analogikan seperti burger, ya. Hosea pasal yang kelima ayat 15 sampai 6 ayat 3 itu roti yang bagian atasnya. Lalu kemudian Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 itu bagian roti bawahnya. Dan di bagian dagingnya, di bagian intinya itu adalah ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau di dalam sebuah lagu analoginya ini adalah bagian refrainnya. Ini adalah bagian ref yang kemudian diulang-ulang untuk menunjukkan apa sih yang menjadi kepentingan daripada Hosea menuliskan ini. Dan kepentingan Hosea menuliskan ini adalah menunjukkan apa itu pertobatan yang sejati, lawan dari pertobatan yang semu tadi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apa yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim, apa yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda, kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang menguap di pagi hari. Sebab itu aku meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, aku membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Dan kemudian diakhiri dengan bagian yang sangat penting ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Apa yang dimaksud dengan kasih setia dan pengenalan akan Allah? Kasih setia itu dari akar kata hesed. Hesed itu adalah kasih setia Tuhan yang tidak berbalas dan tidak perlu dibalas. Tetapi kasih setia Tuhan yang harus dihayati. Sementara pengenalan akan Allah ini menggunakan kata yada. Yada itu kata apa? Yada itu adalah kata yang dipakai ketika seorang suami mengenal istrinya. Artinya ada relasi fisik maupun relasi spiritual di dalam kehidupan mereka. Dan relasi ini yang digambarkan oleh Allah sendiri. Dan relasi itulah yang diharapkan oleh Allah. Dan relasi ini yang kemudian dimunculkan oleh Tuhan ketika menghukum Israel. Tuhan ingin bangsa Israel itu menjadi taat karena bangsa Israel mengalami kasih setia dan punya pengenalan akan Allah. Bapak Ibu, ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 9 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Sebab aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dikutip pula di dalam Matius 12 ayat yang ke-7. Demikian. Sekiranya kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu, saya perlu menjelaskan bagian ini lebih detail untuk kita boleh sungguh-sungguh memahami apa yang dimaksud dengan pertobatan yang sejati. Di dalam perjanjian lama,
bangsa Israel itu memanipulasi Tuhan. Dengan apa? Dengan ketidaktaatan mereka. Mereka taat karena mereka ingin menghindari hukuman. Lalu di dalam sejarah, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Dan perhatikan ini, sejak bangsa Israel itu kembali ke pembuangan dari Babel, bangsa Israel tidak pernah lagi menyembah berhala. Jadi dia berbalik 180 derajat. Maka masuklah kita ke dunia perjanjian baru. Nah uniknya ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, ketika bangsa Israel sudah tidak menyembah berhala, Tuhan Yesus ngutip ayat ini lagi. Di dalam konteks bagaimana murid-murid itu memetik gandum pada hari Sabat. Dan kalau tadi kita perhatikan di dalam Matius 9 ayat 13, di dalam konteks pula seorang pemungut cukai yang diajak makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa di dalam perjanjian baru yang bangsa Israel itu sudah tidak lagi menyembah berhala, Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Rupanya di dalam perjanjian baru, bangsa Israel itu juga masih memanipulasi Tuhan. Tapi kali ini caranya lain. Kalau di dalam perjanjian lama mereka memanipulasi Tuhan dengan tidak taat kepada Tuhan, maka di dalam perjanjian baru mereka memanipulasi Tuhan dengan ketaatan mereka. Mereka itu super taat. Bahkan kalau kita mempelajari ketika hari Sabat mereka tidak boleh jalan lebih dari berapa kilo, tidak boleh lebih dari 1000 langkah dan sebagainya. Mereka berpikir dengan ketaatan yang seperti ini, mereka mengalami pertobatan yang sejati. Enggak Bapak Ibu. Tuhan bilang, mengingatkan lagi ayat ini Hosea. Poinnya itu bukan taat kepada ritualnya. Poinnya itu adalah bagaimana momen spiritual itu menggerakkan yang ritual itu. Bapak Ibu, Paulus dalam suratnya mengatakan, ia melakukan segalanya karena dorongan Injil. Dorongan spiritual yang membuatnya melakukan hal ini dan hal itu. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan pertobatan yang sejati itu bukan dimulai dari melakukan banyaknya ritual, tetapi menghayati momen spiritual bersama dengan Allah. Kasih setia dan pengenalan akan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, tentu mayoritas dari kita tahu ya siapa tokoh ini. Tentu yang saya maksudkan bukan Bapak yang usianya senior, tapi yang boneka di sebelah kanan ya. Boneka ini namanya Pinocchio. Ada yang unik dari Pinocchio ini, betul ya? Kalau dia berbohong, hidungnya tambah panjang ya. Kalau kemudian dia mau mengembalikan hidungnya seperti semula, maka dia harus jujur. Nah Bapak Ibu, ada yang tahu enggak? Pernah dengar enggak apa yang dimaksud dengan Pinocchio effect? Belum ya? Nah, kalau belum pernah dengar, ya kita lihat sama-sama. Cara termudah untuk tahu kalau kamu lagi dibohongin sama orang atau enggak. Dengan menguasai satu teknik ini, kamu akan bisa membedakan orang yang jujur sama orang yang bohong. Dan teknik ini dipopulerkan oleh salah satu negosiator FBI paling handal di Amerika yang berurusan sama kriminal level ekstrim, yaitu Chris Voss. Ini adalah contoh orang yang jujur. Kemarin gue lihat lu jalan sama cewek lain ya, lu selingkuhin cewek lu ya? Hah? Orang kemarin gue di rumah? Dan ini adalah contoh orang yang bohong. Hah, masa sih? Lu lihat di mana? Salah lihat orang gak lu? Orang kemarin gue seharian di rumah, beneran deh gue swear. Orang kemarin gue di rumah seharian lu lihat di mana? Jangan-jangan salah lihat orang kali lu, bohong kali lu. Nah sekarang kenapa kita tahu kalau orang yang kedua itu adalah orang yang bohong? Ini adalah karena yang namanya Pinocchio effect. Dimana kayak di kartun Pinocchio, ketika dia lagi bohong hidungnya akan memanjang. Di kehidupan nyata juga mirip. Orang kalau lagi bohong dia akan berusaha sebisa mungkin untuk nutupin fakta yang ingin dia sembunyikan. Oleh karena itu akan ada semakin banyak kata-kata yang dia lontarkan yang gak ada maknanya dan mencoba memaksa kita untuk percaya. Itu dia caranya, dan jangan lupa follow @productivity boy supaya... Bapak Ibu, saya tidak anti pelayanan. Tapi ilustrasi ini menggambarkan dan memberitahukan serta memberikan kita peringatan.
Kalau kita itu banyak melayani dan banyak ke gereja, hati-hati, tandanya kita kena Pinocchio effect. Bisa jadi kita kena Pinocchio effect. Mengapa demikian? Pengalaman saya pribadi mengatakan ketika saya begitu banyak tugas di gereja, hati saya itu tidak dipenuhi Tuhan. Hati saya itu cuma apa? Tuhan capek, kenapa saya dan sebagainya. Kalau kemudian saya menjalankan pelayanan dengan hati seperti itu, apakah ini sungguh pelayanan yang keluar dari hati dengan pertobatan yang sejati? Maka saya percaya kerohanian itu bukan diukur dari seberapa baik dan banyak pelayanan, tetapi ditentukan oleh seberapa besar hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini harus menjadi perhatian kita bersama. Kita jangan pernah berpikir, semakin orang ke gereja, semakin orang pelayanan, semakin hari, 7 hari di gereja 24 jam, maka seorang akan makin rohani. Tidak, seorang yang rohani itu ditentukan oleh seberapa besar hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi perhatian kita bersama pada pagi hari ini. Seberapa besar hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan ingin sebuah esensi dari hubungan yang penuh kasih dengannya. Bukan banyaknya ekspresi melalui pelayanan yang begitu banyak kepadanya. Bagian terakhir ini yang penting. Ekspresi pelayanan yang kita kerjakan adalah buah dari relasi bersamanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita memperhatikan kerohanian kita? Ataukah kita menjadi jemaat-jemaat yang puas diri, cukup rohani? Kenapa cukup rohani? Karena saya sudah datang ke gereja tiap minggu. Karena saya sudah mengambil pelayanan. Karena saya sudah mengambil GDG. Karena saya sudah melakukan LD. Itu semua baik. Tapi kalau kemudian kita melakukan itu hanya untuk memanipulasi Tuhan, hanya untuk menunjukkan bahwa aku ini seorang pemimpin yang baik karena aku ini seorang hamba Tuhan majelis, maka saya melakukan itu. Oh, saya rasa itu bukan pertobatan yang sejati. Itu pertobatan yang manipulatif. Pertobatan yang sejati itu dimulai ketika kita punya relasi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Apa tanda kita punya relasi yang dekat sama Tuhan? Salah satu tanda kita punya relasi yang dekat sama Tuhan adalah apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Galatia. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya kehilangan seorang dosen, seorang sahabat yang kami semua cintai, Pendeta Rahmiati Tanujaya. Saya teringat sekali ketika Pendeta Rahmiati mengajarkan kami tentang apa itu hubungan dengan Allah. Dia memang tidak mengajar kelas spiritual, dia mengajar kelas sistematika. Tapi di dalam kelas itu, ketika kuliah itu sudah selesai diajarkan, saya datang kepadanya, saya tanya sama dia, Bu, bagaimana saya bisa punya pikiran yang setajam itu seperti Ibu? Bagaimana kemudian saya bisa memberkati lebih banyak orang lagi? Dan saya tutup pertanyaan itu dengan satu kalimat, bagaimana saya bisa sekolah lagi dan jadi pinter? Maka kemudian dia menjawab demikian, Wong, saya tidak pernah bermimpi menjadi pandai. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi dosen. Saya bahkan tidak pernah bermimpi untuk sekolah ke luar negeri. Yang saya lakukan adalah saya mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Kemana Tuhan suruh, kemana Tuhan pimpin,
Itulah yang menjadi langkah buat saya. Bapak Ibu pulang ke asrama, saya merenung dan saya menangis. Apa yang saya tangisi? Waktu saya tanya pertanyaan itu, jujur dalam hati saya kepingin gini loh. Bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan yang besar? Bagaimana saya bisa menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan kayak patung? Bagaimana saya kemudian bisa menyelesaikan studi ini dengan baik? Bagaimana kemudian nama saya tidak mendapat malu di hadapan orang? Bagaimana saya dapat ini, dapat itu, dapat A, dapat B. Tapi kemudian melalui percakapan itu Bu Ati mengingatkan, kita itu diselamatkan oleh anugerah dan diberikan segala sesuatu oleh anugerah. Maka ketika kita mau membangun hubungan yang pribadi dengan Tuhan, itu bukan ngomong, mengaku, melakukan sesuatu, enggak. Tetapi meminta Tuhan mengobok-ngobok kehidupan kita. Meminta Tuhan mengakhiri ambisi kita. Meminta Tuhan untuk mengambil semua apa yang menjadi hak kita. Seperti yang diteladankan oleh Kristus. Tuhan, yang adalah Tuhan, tidak menganggap kesetaraannya itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Tetapi mengambil rupa seorang hamba. Ketika kemarin kebaktian penghiburan diadakan, saya sama istri nonton. Dan saya sama istri menangis, tetapi sekaligus bersyukur. Tuhan terima kasih. Ini adalah contoh nyata orang yang hidupnya bergaul dekat dengan Tuhan. Yang kehilangan ambisi pribadinya. Yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ibu Ati pernah berkata demikian. Kalau kamu mau, kamu punya hubungan yang dekat sama Tuhan, kamu harus menjadi orang yang demikian. Mengenal Allah. Kamu sungguh-sungguh sayang Allah. Kalau kamu sayang Allah, kamu tahu dirimu siapa. Kamu kenal dirimu siapa. Bahwa kamu manusia yang berdosa. Yang tidak memiliki apapun. Dan ketika kamu mengenal dirimu manusia yang berdosa, kamu tahu dirimu siapa. Kamu bukan pemilik hidup ini. Ketika kamu tahu bahwa kamu bukan pemilik hidup ini, maka kamu akan kembali lagi mengenal Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, maukah kita mengenal Allah sungguh-sungguh? Maukah kita menanggalkan hak kita demi Kristus? Atau kita jadi orang-orang hidupku perkenankanmu dan ku mau setia turut hendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu, hidup bagimu yang disalibkan. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku. Dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua, ikut Tuhanku. Bersama-sama. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku. Dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku.
serahkan bagimu. Tuhan, ini kami mau hidup bagi Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami. Kami mau bergaul dengan Allah, mengenal Allah, dan penuh dengan cinta kasih anugerah daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal Engkau, mengenal diri, dan tahu diri kami. Tidak mudah ya Tuhan untuk kami melakukan hal ini, tapi kami bersyukur Engkau telah menegur sekaligus menyentuh hati kami. Dan biarlah kekuatan daripada Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk hidup bagi Kristus, mengalami pertobatan yang sejati, yang lebih dari sekedar kata, mulai sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali.